Saya langsung saja menuju ke pertanyaan pertama Pak Mirdal terkait dengan rencana pemerintah yang menaikkan PPN 12% pada tahun 2025 banyak mendapatkan penolakan dan berdampak juga terhadap daya beli masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya dampaknya terhadap pasar saham di Indonesia, Pak Mirdal? Ya, jadi begini ya Bu Nia. Jadi kalau kita lihat timing untuk kenaikan PPN ini kelihatannya untuk saat ini belum tepat ya. Karena tren perkembangan ekonomi Indonesia sendiri juga saat ini tengah melambat. Ditambah lagi juga kondisi global relatif kurang kondusif. Di sisi yang lain memang ada aturan undang-undang yang mengharuskan adanya kenaikan tarif PPN pada tahun depan. Tapi ya tentu kalau misalkan pemerintah terus memaksa ataupun juga pemerintah strict dengan aturan undang-undang tersebut, tentu dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga kelihatannya akan terus melambat ya, terutama dari sisi aspek konsumsi yang saat ini sangat rentan terkait dengan perubahan harga, kenaikan tarif, ataupun juga berbagai kebijakan yang sifatnya fiskal expansionary untuk kenaikan tarif ya. Dan di sisi yang lain memang seharusnya dengan kondisi seperti ini tarif pajak itu bukannya dinaikkan tapi diturunkan. Ini untuk apa? Untuk mendorong supaya volume aktivitas ekonomi itu bisa jauh meningkat. Jadi tidak hanya tarif PPN saja sih sebenarnya yang seharusnya diturunkan ya, tapi juga kalau untuk tarif-tarif PPN BM kita lihat juga memang sudah mulai penurunan. Tapi ya kalau PPN-nya dinaikkan juga ini kelihatannya cukup berat dan dampaknya terhadap pasar saham tentu ini bisa memberikan implikasi yang kurang bagus ya, terutama untuk emiten-emiten sektor consumer goods, emiten retail, ataupun juga emiten-emiten manufaktur yang terkena dampak dari kebijakan ini. Manufaktur yang memang memproduksi barang-barang untuk komoditas konsumsi ataupun juga untuk komoditas berkategori barang tahan lama atau durable goods. Jadi ya kalau kita lihat sih untuk saat ini sentimennya kurang bagus ya, walaupun memang ada potensi yang cukup baik ya bagi amunisi fiskal pemerintah yang lebih kuat kalau PPN ini dinaikkan. Tentunya program-program populis yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah ataupun juga kandidat presiden pada saat kampanye lalu ini ya mungkin bisa diterapkan dengan baik ya kalau ada tambahan amunisi dari salah satunya adalah kenaikan tarif PPN. Jadi memang ya kalau kita lihat sih sebenarnya ini ada pro kontranya sih. Cuman kalau untuk dari kita sisi investor ya tentunya kalau untuk melihat dalam jangka pendek ini dampaknya kurang bagus. Tapi kalau untuk jangka panjang ya tentu kalau pemerintah memberikan program pembangunan dengan berdasarkan tambahan amunisi dari fiskal yang cukup baik ya tentu untuk jangka menengah panjangnya sebenarnya dampaknya cukup bagus. Cuman ya kita kan untuk saat ini lebih melihat dari sisi untuk short term-nya dulu. Itu Bun ya. Oke, baik Pak Mirdal. Artinya dengan rencana pemerintah yang menaikkan PPN 12% nanti di tahun 2025 juga berdampak negatif ya Pak terhadap beberapa emiten consumer good, retail gitu karena ada pro kontra antara investor yang nanti menilai jangka pendeknya itu kan masih kurang untuk jangka pendek bagus, tapi untuk long termnya itu kurang menarik gitu. Kita menantikan saja nanti seperti apa dari pemerintah, mudah-mudahan yang terbaik lah untuk pasar saham di Indonesia.